Raja-raja yang mau ke sana itu tetap ada kegelisahan ya melihat kondisi Nusantara yang seperti ini ya, Bang. Betul ya, iya bisa. Nah ini kalau diartikan kita berperan dan negeri kita ini punya peran yang kuat untuk mengembalikan kepada kehidupan yang berkiblat pada kelestarian alam dengan mulai mengevaluasi kembali peradaban yang selama ini berjalan sudah sekian jauh ya. Jadi dengan mengeruk semua kekayaan alam ini untuk kepentingan manusia semata-mata tanpa memperhatikan kekuatan alam itu sendiri. Ini yang memang perlu dikoreksi oleh para ahli ya, yang ahli itu bukan kita ya. Nah, sebagai alasan untuk kembali kepada alam kembali. Dan itu kan tetap melibatkan pengambil polisi tertinggi di Republik ini tentunya, Mbak kata. Bisa begitu. Tadi tetap kalau saya mesti percaya pada simbol-simbol juga. Sebab begini, kalau kita menyebut bahwa awal berlakunya atau munculnya doktrin kosmogoni itu dari kita, dari kita. Ini saya ungkapkan pada awal dulu kita berbicara ya. Tentang Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan itu merupakan miniatur jagat raya. Jagat raya. Doktrin kosmogoni menjelaskan bahwa jagat raya ini merupakan satu lingkaran kosmis. Di tengah-tengah tempat hunian para dewa dikelilingi oleh 8 samudra dan 8 benua. Nah, semua bangsa mencari miniatur dari jagat raya ini di bumi. Nah, atau ketemulah di sini Gunung Penanggungan yang menemukan Bu Sendok sesuai dengan prasasti ya, yang dikeluarkan oleh Bu Sendok itu tentang yang ditemukan di Penanggungan ini. Nah, ini gambaran bahwa doktrin kosmogoni itu berasal dari kita. Dan miniatur itu Gunung Penanggungan, satu puncak dikelilingi 8 anak gunung dan 8 samudra. Nah, ini mau tidak mau kita yakini, kita percaya lah ya paling tidak bahwa doktrin kosmogoni itu berawal dari kita. Karena dalam buku Sang Tupa Gelaran itu buku-buku sejarah ya, ada cerita Mahadewa memindah gunung dari Jambudwipaka ke Jawadwipa. Maka jadilah gunung-gunung di tanah Jawa ini yang digairi dengan Gunung Penanggungan yang disebut dengan Mahameru. Sekaligus juga Gunung Semeru ini. Itu kan terjemahnya kan seperti itu. Dan di Jawa sendiri punya legenda ya, Semar mindah gunung. Itu terjadinya Gunung Penanggungan dari Gunung Semeru ini. Ini Semeru, ini Mahameru. Nah, ini kalau bagaimana para ilmuwan segala semua dengan latar belakang segala macam ilmu ya, itu untuk merubah kehidupan ini sehingga tidak kebablasan dalam merusak alam, dalam mengeruk kekayaan alam, dimunculkan untuk kepentingan manusia semata-mata. Nah, ini juga ada simbolis di sini. Ada simbolis itu ruang. Namanya kembali kepada Tirta Amerta. Tirta Amerta itu air suci. Karena pada doktrin kosmogoni itu diterangkan bahwa gunung dari Jambudwipa ke Jawadwipa dililit ular naga. Lantas di situ ada orang yang namanya Bima itu mengaduk laut.
mengaduk samudera untuk mencari tirta amarta, air suci, air kehidupan. Nah ini air kehidupan. Ini cerita ini kuat. Jadi kalau sudah berbicara tentang Goro-Goro, Satrio Piningit, Ratu Adil, nah ini harus dikaitkan dengan doktrin Kusmogoni ini, dikaitkan dengan dewa memindah gunung dari Jawa Tiba ke Jawa Dwipa, dikaitkan lagi dengan Bimo mencari tirta merta, air suci, laut diaduk sampai munculnya air suci. Nah ini maknanya apa? Ini yang nanti perlu diungkap ini, maknanya air suci ini, karena ini simbol kembalinya kita kepada doktrin Kusmogoni. Kalau simbolnya saya paham, tapi membedah simbol ini saya tidak bisa. Gimana Pak? Simbolnya gimana? Gini, jadi kita di Penanggungan ini ada 8 anak gunung, ada 8 bukit. Kita harus mengambil air itu di bukit ini. Ini kita kumpulkan. Ini namanya ruwet sumber, ruwet air, tirta. 8 ya Pak? 8. Itu berada di mana Pak? Di Penanggungan ini. Penanggungan ya? Iya, ada 8 bukit kan. Setiap bukit ngambil air gitu ya. Air. Ini diambil airnya itu untuk disucikan kembali. Tirta amarta, air kehidupan, air keabadian. Keabadian artinya kan kelestarian kan. Jadi air keabadian ini airnya kelestarian, lestarinya alam, lestarinya manusia, harmonisnya kehubungan manusia dengan alam. Nah nanti semua gunung itu kita ambil airnya di Pulau Jawa ini, akhirnya sampai merembet pada seluruh Nusantara. Harus diambil airnya dan disucikan kembali, disatukan semua tirta di seluruh Nusantara ini. Nah ini kalau kita lihat misalnya Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, ya. Terus dan wilayah Nusantara di luar ada 8. Juga 8. Jadi 1 bukit, 1 puncak di tengah, tempat hunian para dewa. Nah pengertian para dewa ini pun juga harus diartikan yang logis lah. Wah kita nyembah dewa lagi bukan begitu, ini alam gitu. Alam. Hanya namanya dewa bisa dirubah juga bisa. Ya dirubah juga bisa, sentral apa bisa. Nah ini simbolisnya. Ini keyakinan Jawa seperti itu. Jadi manunggaling tirta ini menyatunya air dari 8 penjuru ini simbolis yang harus dilakukan. Nah simbolis ini, sebagian orang mengatakan memang ini harus ada simbolis itu, tidak boleh tidak ada. Sebagai itu ya? Iya, seperti halnya kembalinya ke Kusmogoni tadi ya? Iya, seperti halnya orang tiap negara punya bendera. Iya Mbak. Ada simbolisnya. Tapi kan sedikit sekali yang sampai pada paham itu Mbak. Nah ini yang menjadi permasalahan. Harus dikaitkan antara Goro-Goro ini dengan doktrin ini ya, dan juga cerita yang sangat kuat tidak hanya di Nusantara tapi seluruh dunia tentang pemindahan gunung dari Jambu Dipa ke Jawa Dipa ini dan tirta amarta, air suci. Ini sangat kuat. Ini secara simbolis harus dilakukan. Itu yang lakukan idealnya siapa Pak? Ya kalau umpama hanya Penanggungan ya orang Penanggungan. Oh gitu. Kalau misalnya Goro-Goro ya di Bromo, Merapi ya di Merapi, Nusa jadi sebelum selamat. Karena artinya air itu terkumpul. Ini simbolisnya situ. Lah kemungkinan kalau kita tarik ke logikanya itu kerukunan. Simbol kerukunan, manunggaling tirta. Tapi gini, setelah kemudian
apa tuh namanya, air suci itu kemudian ruat itu sudah dilakukan gitu ya. Tapi kalau kemudian tidak ada aksi nyata, real, konkret, misal kayak penanaman pohon kembali, dan itu kan sia-sia, Pak. Nah, di sini memang harus ada konsekuensinya. Ya, untuk kita bangsa Indonesia ini. Ini kalau saya lancang, ini kan kalau yang tadi saya sampaikan barusan ini kan hanya apa ya, penawaran saja, penawaran yang tidak ada yang menangkap. Jadi dari saya sendiri, dari saya ke saya aja, ya. Dari tidak ada orang lain. Ya, karena saya hanya ngomong lantur aja, ya. Boleh. Ya. Atau yang harus dilakukan sebagai konsekuensinya dari Mandiri Tirto se-Indonesia ini, kita harus bersumpah. Sumpah Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan ada konsekuen kita ini. Sebelumnya Bhinneka Tunggal Ika, tapi perpecahan terus tidak pernah berhenti. Sekarang lebih parah. Jadi kan pemecah belah itu lebih parah sih. Dengan biaya yang melebihi biaya APBN ya. Jadi biaya untuk memecah kita ini melebihi APBN besarnya. Nah, ini kan perlu bersumpah kita tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Bhinneka Tunggal Ika. Setiap kali kita bersumpah harus bawa apa? Ya. Karena Mojopahit itu khawatir. Kalau ini sudah di depan sumpah, dikhawatirkan akan diingkari. Sekarang ini pun kita harus bersumpah. Ini. Namanya kira-kira sumpah apa, Mbak Gatot, yang paling pas, Mbak Gatot? Sumpah Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Bhinneka. Bersumpah bahwa kita ini berbeda tapi satu. Itu konsekuensinya. Dan konsekuensi dari sumpah itu harus dipatuhi oleh semua orang yang tinggal di sini. Iya, di Indonesia. Dan konsekuensi dari pemerintah harus tegas. Bagi orang yang merusak persatuan harus ditindakis dengan tegas. Dan ada kompromi daripada mati kabeh Indonesia. Daripada saya Indonesia mati kabeh. Entah karena bencana alam, entah karena perpecahan perang. Ini konsekuensinya. Nah, sebab pada saat kita mau merdeka, kita juga bersumpah sebab pemuda. Ya. Tanpa semua pemuda. Artinya secara subjektif, jika kemudian hal itu tidak dilakukan, bisa jadi akan banyak korban di Nusantara ini. Betul. Ya perpecahan tambah parah. Nah kita, misalnya contoh saja yang gampang ya. Oh Jawa ini tidak boleh menang sendiri, tidak boleh. Kita Nusantara. Itu seperti itu contohnya. Dan saya rasa kita Jawa sadar loh, tidak kan Jawa itu ngelam syukuri dewi kan gitu kan enggak. Podo-podo api ya kabeh podo. Nah itu. Ini kita harus bersumpah. Iya, Pak. Sumpah Bhinneka Tunggal Ika. Bersumpah bahwa kita berbeda tapi satu. Sumpah sebenarnya tidak main-main. Nah, itu harus. Karena kita ini sering melakukan sumpah palapa, sumpah pemuda. Dan setelah merdeka apa sumpah kita? Ini karena belum pernah bersumpah kita. Ini. Mudah-mudahan didengar sama pemimpin Republik ini. Nah itu. Nah, bagaimana mekanismenya ya pelaksanaan itu pemerintah gampang seperti itu. Gimana, Pak? Ya kan bisa diatur ya. Kan dengan mudah, jangan muda-muda. Misalnya nggak tahu lagi gimana caranya. Kita harus bersumpah. Apa? Kita sebagai rakyat ya, terus mendengar tokoh-tokoh tentang persatuan, kan akhirnya kurang percaya kita. Misalnya saya mengutuk dengan perpecahan ini loh, padahal dia mau pecah belah. Misalnya ya, kita sudah tahu kan. Nah, ini jadi kita baru percaya ketika bersumpah, kita bersumpah semua. Nah, karena apa? Karena sumpah itu dampaknya bisa tidak pada pribadi dan keluarga. Ini orang tidak berani. Maksudnya gimana? Nah, coba sekarang ya, orang mau diangkat sebagai pejabat, kan harus sumpah gitu. Iya, betul. Harus sumpah. Tapi yang terkena dia sendiri dan menjadi keluarga. Berarti tidak dia coba debut keluarga. Nah, kalau saya melakukan ini, misalnya korupsi misalnya. Oh iya. Saya dan Keluarga kena. saya. Anak turunku, wow, tidak berani. Berburung. Iya. Tapi andai kata
pejabat gitu, ada peraturan baru gitu ya. Pejabat dalam rangka untuk modern-moderni gitu ya. Sumpahnya termasuk keluarga itu nggak berani. enggak, bukan masalah nggak beraninya. Menurut Mbak Gatot efeknya juga akan kena sama keluarganya juga. Iya. Pasti itu. Iya, bersumpah. Jadi biaya untuk memecah kita ini melebihi APBN besarnya. Nah, ini kan perlu bersumpah kita tentang kebinekaan tunggal ika. Jadi sumpah binekaan tunggal ika. Sebab setiap kali kita bersumpah harus apa-apa. Ya, Iya, karena iya. Mojopahit itu khawatir kalau ini dan di luar sumpah dikhawatirkan akan diingkari oleh warga. Sekarang ini pun kita harus bersumpah loh ini. Namanya kira-kira sumpah apa Mbak Gatot yang paling pas Mbak Gatot? Sumpah binekaan tunggal ika. Sumpah ini. Bersumpah bahwa kita ini berbeda tapi satu.